Kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Pratama mengadakan acara webinar asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat pada Sabtu 10 Juni 2023. Acara ini sekaligus memperingati hari ulang tahun Rumah Sakit Pratama Yogyakarta yang ke-7 dengan mengusung tema Rumah Sakit Pratama mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna melalui inovasi dan kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita semuanya, hidayah kepada kita semuanya, utamanya juga kesehatan kepada kita, sehingga kita pada saat ini dapat melaksanakan pertemuan webinar kesehatan dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-7 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada saat ini Bapak Ibu telah menempuh perjalanan sejarah yang sudah 7 tahun Bapak pada saat ini, dan diharapkan terus akan berkembang menjadi rumah sakit dengan pelayanan yang bermutu dan profesional. Kemudian juga keberhasilan dan pengembangan yang telah dicapai hingga saat ini adalah berkat semangat, dedikasi, kemudian juga kerja keras seluruh karyawan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta, juga atas dukungan pemerintah Kota Yogyakarta, Bapak Ibu, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kemudian juga dengan adanya perkembangan ilmu teknologi kesehatan, kemudian juga adanya kemajuan teknologi informasi, ini turut memacu tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik. Untuk itu, Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta perlu terus meningkatkan atau melakukan upaya dalam perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan harapan kita juga Bapak Ibu, juga Pak Direktur, ini juga perlu juga untuk kedepannya kita harus juga siap Rumah Sakit Pratama ini menjadi rumah sakit nasional. Kemudian juga dengan perkembangan dengan pariwisata yang ada, mestinya juga bisa menangkap peluang-peluang menjadi dengan adanya health tourism. Nah, ini harapannya juga bisa ditangkap oleh Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Kemudian juga menyikapi tuntutan dari masyarakat yang semakin kritis, Bapak Ibu, serta juga mengerti akan hak pasien. Rumah Sakit Pratama terus melakukan upaya, harapannya terus melakukan upaya yang tiada henti di segala bidang dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu nanti mungkin juga SDM-nya, kemudian juga mungkin peralatan-peralatan yang semakin dengan adanya kemajuan ilmu khususnya kedokteran, ini kan juga mungkin nanti akan membutuhkan peralatan-peralatan yang modern, sehingga ini memang harus direncanakan oleh Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, harapan kita semuanya Rumah Sakit Pratama bersama sivitasnya, direkturnya dan keluarga besar dari Rumah Sakit Pratama ini harapannya untuk bisa terus meningkatkan baik itu pengetahuannya, keterampilannya, kemudian juga yang ada soliditas dari RS Pratama sendiri. Harapannya ini harus tetap solid sehingga yaitu tadi Bapak Ibu, kita akan menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Jogja atau juga rumah sakit pilihan dari masyarakat Kota Yogyakarta. Demikianlah Bapak Ibu mungkin yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Yang selanjutnya kami ucapkan selamat
memperingati ulang tahun yang ke-7 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta ini. Semoga kedepannya semakin berkembang menjadi rumah sakit pilihan masyarakat Kota Yogyakarta. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, melindungi dan membimbing kita dalam melaksanakan tugas mendampingi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sesuai amanat untuk kepentingan masyarakat Kota Yogyakarta yang kita cintai. Dalam acara webinar kesehatan ini diawali dengan materi emergency pada diabetes mellitus yang disampaikan oleh Dr. Pravita Cahya Dewanti, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Untuk kegawat daruratan pada diabetes mellitus itu ada 2 ya. Itu ada hipoglikemi dan hiperglikemi. Hipoglikemi karena gula darah yang terlalu rendah dan hiperglikemi karena gula darah yang terlalu tinggi. Pada hiperglikemi nanti dibagi lagi menjadi 2, ada diabetik ketoasidosis atau ketoasidosis diabetik, dan yang kedua ada status hiperglikemia hiperosmolar atau SHH. Next. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai hipoglikemia. Hipoglikemia adalah secara definisi artinya kadar gula darah yang terlalu rendah. Dikatakan kadar gula darah yang terlalu rendah apabila kurang dari 70. Ini definisi menurut Perkeni tahun 2021. Untuk klasifikasi dari hipoglikemi sendiri ada 3 level. Ini menurut American Association of Diabetes, yaitu ada level 1, itu apabila glukosa serum itu kurang dari 70 dan lebih atau sama dengan 54 mg per desiliter. Untuk level 2, yaitu apabila glukosa serumnya kurang dari 54. Pada level 3, itu pada kondisi yang sudah berat, itu di mana ditandai dengan perubahan fungsi mental dan atau fisik yang memerlukan bantuan orang lain untuk pemulihannya. Nah, pada hipoglikemia itu ditandai dengan ada yang namanya trias Whipple, yaitu dia ada tanda dan gejala hipoglikemia. 2, ada pemeriksaan kadar gula darah itu rendah, kurang dari 70. Dan yang ketiga, adanya perbaikan gejala setelah kadar gula darahnya meningkat, setelah diberikan terapi. Next, untuk tanda dan gejala hipoglikemia sendiri ini ada 2, yaitu ada gejala autonomik dan neuroglycopenik. Pada autopenik itu autonomik itu keluhannya bisa berupa adanya lapar, berkeringat, gelisah, palpitasi. Untuk gejalanya biasanya pasien bisa tampak pucat dan takikardi. Untuk neuroglycopenik itu bisa pasien akan mengeluh lemas, lesu, pusing, penurunan kesadaran, keringat itu kalau sudah berat ya. Ada juga penurunan kognitif, pandangan kabur sampai diplopia atau pandangan ganda. Untuk gejalanya bisa mulai dari pasien merasa hipotermi, kedinginan, kejang kalau yang berat sampai terjadi koma. Nah, ini kalau untuk awal-awal itu pasien kadang merasa pusing, keringat dingin, itu bisa merupakan ternyata adalah tanda hipoglikemia. Jadi kalau pasien mengeluh seperti itu juga harus meningkatkan awareness kita apakah pasien ada gejala dari hipoglikemia. Untuk faktor resiko hipoglikemia ya, ini hipoglikemia akan saya bahas hipoglikemia pada pasien diabetes ya. Ini bisa karena misalkan dosis insulin atau dosis obat antidiabetesnya yang berlebihan. Bisa karena kesalahan dari dokter, kesalahan dari pihak farmasi, atau dari pasien sendiri. Karena kadang pasien bisa misalkan minum obatnya double, mungkin bisa karena pasien mungkin lupa ya pada lansia. Bisa juga misalkan pasien sudah dapat
ganti obat, ganti terapi, tapi terapi lama tetap diminum, terapi baru juga diminum, jadinya double dosis, itu juga akan meningkatkan resiko hipoglikemia. Yang kedua bisa karena bioavailabilitas insulin yang meningkat, misalkan absorpsinya meningkat, misalkan pada pasien pasca olahraga, bisa karena lokasi suntikan, jadi misalkan pasien biasanya lokasi suntikan di paha atau di lengan, diganti ke perut, itu absorpsinya akan meningkat resiko hipoglikemia. Ada perubahan jenis insulin juga bisa mempengaruhi availabilitas. Lalu ketiga bisa karena gangguan ginjal. Untuk sensitivitas meningkat bisa karena badannya menurun. Biasanya kalau berat badannya menurun, resistensi insulinnya menurun, jika diberikan dengan dosis insulin yang sama, dia akan resiko hipoglikemia. Bisa karena pasien setelah olahraga atau pasien postpartum. Bisa juga karena makan yang tidak adekuat, misalkan makannya terlambat atau skip makan, bisa karena anorexia atau mual muntah, bisa juga karena misalkan menyusui. Faktor-faktor yang lain seperti olahraga, obat-obatan, ataupun alkohol. Materi kedua adalah diabetes mellitus dalam kehamilan yang disampaikan oleh Dr. A. Tias Widyaningsih, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Saya mulai dengan gambar ini ya Bapak Ibu, ini gambar apa? Gambar apa Pak Amir? Gambar obesitas, betul ya. Jadi ini gambar wanita, ibu-ibu dengan lipatan-lipatan di tubuhnya. Ya ini menggambarkan kondisi sekarang bahwa kita sekarang sudah banyak pasien dengan obesitas yang pastinya akan terganggu metabolismenya, terutama nanti dengan kaitannya dengan diabetes. Begitu juga dengan ibu hamil harus dipantau kenaikan berat badannya karena ada rekomendasinya dengan BMI atau indeks massa tubuh sekian, itu kenaikannya boleh berapa, itu ada rekomendasinya. Ya tidak asal kalau misalkan lagi hamil kita bisa makan berapapun, naik berat badan seberapapun, karena itu ada rekomendasinya. Juga untuk pengukuran gula darah pada ibu hamil nggak perlu dilakukan, ya. Prevalensi wanita yang didiagnosa diabetes itu meningkat, terutama akhir-akhir ini kita ada diabesity, itu diabetes pada obesitas, itu beneran temenan, ya. Kemudian DM, kita sebut DM ya, ini merupakan salah satu penyulit medik yang sering terjadi selama kehamilan. Angka prevalensi DM pada kehamilan itu sekitar 3-5%. Jadi kalau kita bayangkan ada 20 ibu hamil, itu paling tidak satu di antaranya itu ada yang diabetes. Entah itu diabetes pregestasional atau diabetes gestasional. Sedangkan peningkatan angka kematian sampai dengan angka kesakitan juga pada kehamilan itu sangat berkorelasi langsung dengan kondisi hiperglikemia pada ibu. Sehingga pentingnya pemantauan gula darah pada ibu hamil. Oke, ini ada gambar apa ini ya, Pak Amir ya? Bayi, ya. Bayi gendut sama bayi yang kita nggak tahu berat badannya, yang sebelah kanan itu normal atau enggak, cuman yang kiri kayaknya lucu ya, kayaknya besar, montok, gemoy gitu ya. Nah, tetapi mindsetnya perlu diubah ya. Semua bayi yang gendut, yang lucu seperti ini tidak selalu sehat ya, karena kita kenal ada beberapa kondisi yang ternyata menyertai dari bayi dengan berat badan lebih, terutama di atas 4 kilo ya, kita menyebutnya makrosomia. Nah, ada beberapa penyulit seperti pada gambar yang di atas itu ya, ada bayi dengan yang gendut, itu ternyata dia akan mengalami beberapa masalah kesehatan ya. Bisa misalkan ibunya lahir dengan hiperglikemia, dia hipoglikemia, hiperbilirubin, hipokalsemi, kemudian
bisa sampai gangguan masalah pernafasannya, respirasi distress syndrome, sehingga harus digunakan alat bantu nafas, CPAP, atau sampai dengan perlu diintubasi dan lain-lain. Itu masalah-masalah yang bisa terjadi pada bayi besar ataupun bayi nanti yang dilahirkan dari ibu dengan diabetes. Kemudian yang gambar ilustrasi yang di sebelah kiri itu merupakan gambaran dari distosia bahu. Ini merupakan penyulit persalinan yang paling mungkin apabila bayi itu lahir dengan berat di atas 4 kilo. Ya. Jadi yang disebut distosia bahu itu kepala bisa lahir, kepala bisa melewati introitus vagina, tetapi bahunya karena dia terlalu lebar, bahu itu tidak bisa lahir dengan mudah. Biasanya kalau berat bayinya itu proporsional, asalkan kepala lahir, badan selanjutnya itu akan menyesuaikan dengan mudah. Tapi kalau pada bayi-bayi dengan makrosomia, itu biasanya bahunya besar. Jadi dia akan kesulitan dan perlu beberapa manuver khusus untuk melahirkannya, yang apabila terlambat dan tidak diketahui pun bisa sampai berakibat kematian pada bayi ataupun cacat menetap seperti plexus brachialis yang mengalami kecacatan ataupun fraktur di bagian bahunya. Jadi kelainan bawaan janin itu merupakan penyebab kematian yang tinggi pada bayi. Pada bayi makrosomia tadi sudah dijelaskan akan terjadi keterlambatan kematangan dari paru-paru janin. Jadi paru-paru janin itu biasanya dia akan matang mulai usia kehamilan 36-37 minggu. Tapi kalau pada bayi dengan ibu yang diabetes, kematangan itu akan delay. Dia sampai 38, 39, 40 minggu kadang-kadang paru-parunya itu tidak seperti bayi normal yang sudah siap lahir. Gitu. Jadi nanti ada sedikit perbedaan untuk kapan harus menterminasi bayi-bayi dengan ibu diabetes untuk mempersiapkan paru-parunya. Materi terakhir adalah asuhan keperawatan pasien dengan kegawatan diabetes mellitus yang disampaikan oleh Brigita Ayu Dwi Susanti, dosen Stikes Notokusumo. Ya, untuk prevalensi diabetes mellitus itu sendiri kita ketahui dari hari ke hari semakin banyak, nggih. Jadi kita ketahui berdasarkan dari WHO itu sendiri sekitar 420 juta orang di seluruh dunia menderita DM. Dan ini merupakan suatu fenomena DM itu seperti silent killer ya, seperti hipertensi layaknya. Jadi ini merupakan suatu perhatian khusus terutama kita nantinya sebagai tenaga kesehatan untuk mengelola pasien dengan diabetes mellitus. Untuk Riskesdas, dari data Riskesdas 2018, bahwa prevalensi diabetes mellitus itu sekitar 8,5% atau sekitar 20,4 juta orang Indonesia terdiagnosa DM. Mungkin sekarang sudah tidak asing ya, di kanan kiri Bapak Ibu tetangga atau bahkan kerabat, mungkin sekarang DM itu seperti penyakit layaknya biasanya, tapi kalau tidak bisa kita kelola atau kita lakukan pencegahan maupun penata laksanaan yang tepat, nanti akan berisiko dan menimbulkan komplikasi yang lebih berat lagi. Dan pada tahun 2019, diabetes mellitus menjadi penyebab langsung dari 1,5 juta kematian. Jadi ini lebih ke arah komplikasi lebih lanjut, dan 48% dari seluruh kematian akibat sendiri. Dan dari sini kita ketahui juga dari tahun 2021 ternyata berada di angka kelima terbesar di dunia. Jadi menjadi top 10 penyakit diabetes mellitus itu secara global, yaitu sebanyak 19,47 juta. Ini merupakan suatu keprihatinan juga agar kita sebagai tenaga kesehatan ketika mengelola itu tahu seperti apa toh ketika nanti sebagai perawat atau menemui pasien dengan
diagnosa diabetes mellitus itu pengelolaannya seperti apa, karena fenomenanya itu semakin lama kok semakin naik, tidak malah semakin turun. Nah, bagaimana ketika kita, terutama sebagai perawat, ketika bertemu dengan kasus pasien dengan diabetes mellitus? Jadi kalau kita bertemu pasien, biasanya kalau di keperawatan ini ada nursing prosesnya. Nah, nursing prosesnya itu dimulai di assessment. Jadi kita melakukan pengkajian kepada pasien kita itu secara komprehensif, biopsikososiokultural, kita lakukan ketika kita mengasesmen. Setelah kita dapatkan dari data-data asesmen atau pengkajian yang sudah kita dapatkan tersebut, kita lanjutkan dengan menarik diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa itu kita ambil dari data-data yang sudah kita dapatkan dari hasil pengkajian tersebut. Untuk diagnosa ini kita dapat melihat dari biasanya buku Nanda atau SDKI. Kalau dalam keperawatan biasanya kita merujuk pada 2 buku tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan ke step nursing planning. Jadi adanya perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan itu kita nanti lihat ada tujuan dan intervensi yang kira-kira akan kita laksanakan kepada pasien kita, terutama dalam hal ini dengan pasien diabetes mellitus. Setelah itu kita melakukan perencanaan yang cocok untuk pasien, kita mulai untuk implementasikan. Jadi tidak hanya wacana saja untuk kita rencanakan, planning aja, tapi kita implementasikan yang sudah kita rencanakan dari step sebelumnya. Untuk implementasi tentu saja kita harus melihat acuan, oh ini ranah keperawatan ataukah ini kolaborasi. Jadi kita melihat dari implementasi atau intervensi yang sudah ada di nursing intervention atau NIC, dan nanti kita bisa lihat di SIKI. Dan selanjutnya kita melakukan step evaluasi. Jadi yang terakhir ketika kita sudah melakukan treatment, entah itu treatment mandiri keperawatan, entah yang sifatnya kolaborasi, kita melakukan evaluasi dari intervensi yang sudah kita berikan. Apakah itu membuat pasien itu misalnya lebih nyaman, atau dengan treatment kita kok malah semakin memburuk. Nah, kita evaluasi apakah intervensi tersebut akan kita teruskan atau kita stop. Jadi di bagian evaluasi kita dapat melihat treatment apa yang dapat kita teruskan dan bisa saja kita stop. Selamat siang dok, izin bertanya, anjuran apa? Ini maksudnya obatnya, obat-obat. Mungkin obat ya, anjuran yang diberikan kepada ibu hamil yang menderita DM yang kadar gulanya naik turun. Obatnya mungkin ini dok. Obat yang diberikan apa? Gitu. Karena sudah DM kadar gulanya naik turun. Ini ke dokter Tias, semoga dokter Tias. Kira-kira pilihannya apa ini kalau? Baik, kalau pada diabetes pada ibu hamil, tadi kan kita punya target ya. Kalau misalkan gula darah puasanya bisa di bawah 105, gula darah 2 jamnya bisa di bawah 120, itu tadi dengan tanpa obat bisa. Tapi kalau sudah membutuhkan obat yang diperkenankan adalah insulin. Nah, bagaimana itu naik turunnya? Ya tentu saja nanti perlu di follow up secara berkala, sudah terkontrol atau belum. Biasanya kalau dengan insulin dan lain-lain itu pasti terapinya nanti saya rujuk ke dokter penyakit dalam untuk naik turunnya dosis, follow up-nya seperti apa nanti dengan dokter penyakit dalam. Ini sekarang dari Mbak Puji Giri dari PSC Kota Jogja. Untuk dokter Pravita, mengkonfirmasi saja dok, kalau misalnya kita mendapat pasien dengan hiperglikemi yang dicurigai KD ataupun HS, terapi pertama yang diberikan adalah terapi cairan saja. Ini dia mau nanya untuk suntik insulinnya boleh atau tidak gitu dok? Atau menunggu dulu rehidrasinya, mungkin itu dok pertanyaan.
pasien hiperglikemi, kita curiga krisis hiperglikemi pada ketoasidosis diabetik ataupun SHH, yang pertama adalah tetap terapi cairan ya. Kita paling nggak memasukkan paling tidak 1 liter ya. Jadi dalam 1 jam pertama adalah terapi cairan, itu bisa kita berikan 1,5 liter dalam jam. Setelah itu baru kita mulai terapi insulin. Jadi tidak kalau bisa tidak perlu terlalu terburu-buru untuk memberikan insulin, karena jika diberikan terapi insulin terlalu cepat, itu nanti darah justru volume cairan itu justru akan banyak ke ekstraseluler sel ya. Nanti malah akan semakin menurunkan tekanan darah. Lalu penurunan gula darah yang terlalu cepat itu akan meningkatkan resiko edema serebral. Yang pertama yang harus dilakukan adalah rehidrasi cairan terlebih dahulu. Acara webinar dilanjutkan dengan potong tumpeng dan juga pembagian door prize untuk merayakan hari ulang tahun Rumah Sakit Pratama Yogyakarta yang ke-7.